Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat Menara Doa Pagi pada pagi hari ini. Kami bersyukur bisa menghirup udara, kami bersyukur buat kehidupan, kami bersyukur buat setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi pada kami. Karena kami percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami serahkan Menara Doa Pagi ini, kami serahkan seluruh aktivitas kami, seluruh kegiatan kami, pekerjaan, kesehatan, keluarga kami. Tuhanlah yang mengambil alih. Diberkatilah mereka yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang lemah biar dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi hikmat pengetahuan, yang sakit disembuhkan. Oleh bilur dan kuasa-Mu terjadilah kesembuhan bagi yang sakit. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan segenap hati kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tidak pernah kami ragukan Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10
Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, Sebab Yesus sertaku. Ini yang menjadi harapan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya yang kami satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah, mari kita bersyukur, mari keluarkan kata-katamu. Bersyukurlah pada Tuhan. Engkau Tuhan, sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber pengharapan, pertolongan. Engkau sumber kedamaian, satu-satunya hanya Engkau sumber kedamaian, sumber pengharapan, sumber kesembuhan, sumber kekuatan. Hanya Engkau, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan.
Allah bagiku. Raja kami, Haleluya. terima kasih, Terima kasih. Kami bersyukur. Engkaulah kekuatan. Terima kasih. Bapa. Terima kasih. Walau Ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. yang menjadi iman kami Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap percaya. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi hari ini kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus, firman ditaburkan, dan oleh kuasa Roh Kudus hamba diurapi, semua yang mengikutinya diurapi Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Senang ketemu Bapak Ibu lewat Menara Doa Pagi. Apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan Bapak Ibu bisa share link ini kepada banyak pernikahan yang bertengkar, pernikahan yang tidak harmonis, anak-anak yang berpersoalan, rumah tangga, keluarga yang tidak baik-baik. Karena saya adalah pendeta di bidang keluarga, saya ngambil teologi pastoral konseling keluarga, saya banyak juga pengalaman jatuh dalam berkeluarga, pernikahan, saya hampir mau cerai. Saya bangkit dan saya belajar dari firman Allah, dari pengalaman hidup saya, pengalaman orang lain. Saya sudah mengkonseling ratusan pasangan, ada banyak orang yang sudah datang ke saya. Puji Tuhan, ada yang dimenangkan, mereka kembali pernikahan mereka rujuk kembali, anak-anak kembali bertobat. Saya bersyukur ada orang-orang yang dipulihkan. Nah, saudara yang saya kasihi, ada juga orang yang memang tidak dipulihkan karena mereka melakukan jalan-jalan keegoisan, mementingkan diri sendiri dan kesombongan, sehingga mengakibatkan mereka tidak bisa dipulihkan. Ingat, pada dasarnya Tuhan ingin memulihkan pernikahan supaya pernikahan itu berlangsung sampai kematian memisahkan. Hari ini saya membawa tema dari Alkitab, dengan tema yang saya bawa adalah komunikasi sehat
lahir dari hati yang aman. Komunikasi sehat lahir dari hati yang aman. Di Mazmur 62 ayat yang ke-8, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ayat ini berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Betapa indahnya ajakan Tuhan ini kepada kita. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Curahkan. Saya juga mengajak kepada Bapak Ibu, tulis dalam kolom, saya mau mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Tulis dalam kolom. Saya mau mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Karena ada beberapa orang tidak aman, tidak nyaman mencurahkan isi hatinya kepada banyak orang. Bahkan ada saya jumpai, kepada satu orang pun dia gak mau cerita. Dia bilang, aku hanya mau cerita kepada Tuhan. Baiklah, saya bilang. Tapi sebenarnya alangkah baiknya kalau kita menemukan satu pribadi yang dapat dipercaya. Apakah itu pasangan kita, apakah itu orang tua kita, ayah atau ibu kita, atau keluarga-keluarga yang dekat dengan kita, atau pendeta yang kita percayai. Karena kalau kita mencurahkan isi hati kita, unek-unek kita, segala beban yang kita simpan dalam dunia pernikahan, dunia keluarga. Jujur, dalam dunia pernikahan keluarga banyak kita memendam. Kenapa? Karena dari masa kecil kita nggak terbiasa menyampaikan isi hati. Kita dari keluarga yang tidak sehat, yang kalau menyampaikan isi hati bapak marah, mama marah. Sehingga terbiasa banyak orang dari inner child, dari masa kecilnya dia memendam. Nggak nyaman, nggak aman menyampaikan kepada papa mama. Maka jangan heran ada banyak anak-anak larinya ke game, larinya ke kawan-kawannya, dunia luar, ke begal, kepada dunia pertemanan yang salah maksud saya. Saudara, kenapa? Tidak nyaman dalam orang tua, tidak nyaman dengan orang tua itu masalah berat. Berapa banyak keluarga yang nyaman menyampaikan isi hatinya? Ayat ini berkata, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Karena kepada Tuhan kita ada rasa aman, ada rasa nyaman, ada rasa tenang. Kita menyampaikan isi hati kita begitu tenang. Tuhan menerima kita apa adanya. Dia nggak potong-potong kita. Ada zaman now sekarang mencurhat ke AI. Ini era AI, di mana banyak orang menyampaikan isi hatinya ke AI, sehingga dituntun oleh AI dan salah. Ada yang saya tahu dia curhat masalah rumah tangganya ke AI, akibatnya ke ChatGPT, ke sosial media, dan akhirnya dituntun oleh digital teknologi ini untuk masuk ke proses hukum dan akhirnya sedang dalam proses hukum. Nah, ada tuntunan lagi orang yang stres dan dituntun dia jadinya bunuh diri dan akhirnya orang itu jadi bunuh diri. Ini yang saya lihat langsung adalah yang pertama tadi, bahwa dia yang memberitahukan ke saya karena saya ikut mengkonselingnya bahwa dia sedang ikut di dalam proses konseling dengan AI dan akibatnya dianjurkan ke proses hukum. Saya nggak salahkan hukum 100%, tetapi hati-hati kita. AI bukan jawaban yang pasti. AI pengetahuan itu baik. AI bisa dipakai untuk usaha. Tapi kalau untuk menuntun hidup dalam hati nurani, firman Allah, Roh Kudus, saya pikir AI belumlah jawaban. Jawaban terbaik adalah firman Allah. Roh Kudus yang menuntunmu, yang menuntun saya menjalani kesulitan hidup ini. Nah saudara, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Karena kepada Tuhan kita bisa jujur apa adanya. Bisa kita menyampaikan dengan menangis, menceritakan sepersisnya peristiwa yang kita alami. Sakit hati kita luapkan, teriakan kita bisa sampaikan kepada Tuhan apa yang kita pendam.
selama ini. Tetapi saya juga mau katakan, jadilah pasangan. Jadilah suami yang jadilah suami yang aman, nyaman bagi istrimu. Jadilah istri yang aman, nyaman bagi suamimu. Jadilah orang tua yang aman, nyaman bagi anak-anakmu. Dan jadilah anak-anak yang nyaman, aman bagi orang tuamu. Saya belajar bertumbuh menjadi ayah yang aman, nyaman. Tidak simsalabim, tidak instan. Saya tahu saya jatuh bangun. Saya belajar untuk menjadi ayah yang aman, nyaman bagi anak-anak saya. Ketika mereka bercerita, selelah apapun, saya belajar untuk tidak memotong cerita mereka. Dan saya belajar untuk mendengar sampai selesai, mendengar tanpa interupsi. Dan saya belajar untuk merasakan perasaan anak-anak. Saya juga demikian kepada istri, menjadi suami yang ketika istri curhat, saya belajar mendengar dia, memahami perasaannya, mengerti apa yang menjadi sudut pandangnya, mengerti apa yang dirasakannya, mendengar dia dengan rendah hati, mendengar tanpa interupsi, mendengar tanpa dipotong-potong, mendengar sampai selesai. Saya belajar melatih telinga saya, karena yang dibutuhkan salah satu dalam hidup ini adalah didengar. Lihat, ada banyak orang demon karena ingin berjerit, ingin didengar, jeritan rakyat. Mereka ingin bersuara baik melalui sosial media, baik melalui demon langsung. Kenapa? Karena semua manusia ingin didengar. Tetapi siapakah yang mendengar? Dalam komunikasi yang terpenting adalah mendengar. Tulis dalam kolom, saya mau mendengar pasanganku sampai selesai tanpa interupsi. Tulis dalam kolom, saya mau mendengar pasanganku sampai selesai tanpa interupsi. Dan tulis dalam kolom, saya mau mendengar dengan menghargai perasaan, berempati kepada pasangan, berempati kepada apa yang dirasakan anak-anak, berempati kepada apa yang dirasakan lawan bicara kita, bahkan kepada mertua kita, ipar kita. Kalau mau engkau menjadi orang yang bagus, membangun hubungan, pesanku, jadi pendengar. Alkitab katakan, sedikit berbicara, banyak mendengar. Lamban marah, kata Alkitab. Jadi kita diajarkan Alkitab untuk banyak mendengar. Tapi kita sering sekali ingin banyak bicara. Bayangkanlah kalau suami istri dua-duanya bicara. Itu namanya bertengkar. Mereka perang, konflik kasar. Dua-duanya menghujat, dua-duanya membuli, dua-duanya kata-kata kasar. Jujur, saya pernah di posisi itu. Pernah. Dalam pernikahan saya pernah mengalami yang namanya menyerang istri. Istri serang saya balas dengan serangan. Istri kasar ke saya kasar sama dia. Saya kasar sama dia, dia lebih kasar. Dan saya juga lebih kasar lagi. Akibatnya kami sampai di titik mau cerai. Kenapa? Karena pertengkaran adalah penyebab nomor satu perceraian. Penyebab perceraian nomor satu adalah pertengkaran yang kecil-kecil tapi tidak disiapkan. Bukan perselingkuhan. Perselingkuhan itu nomor 3. Masalah keuangan nomor 2. Masalah mertua nomor 5. KDRT nomor 4. Saudara, mau saya sampaikan sama saudara. Jadilah pendengar kepada keluargamu. Ciptakan rasa aman. Ciptakan rasa nyaman. Percayalah, tidak ada masalah suami istri. Tidak ada masalah keluarga yang tidak bisa diselesaikan kalau berdoa dengan baik, komunikasi dengan baik, sabar mendengar cerita pasangan sampai selesai. Hargai perasaannya. Ketika dirimu memendam, tidak menceritakan, itulah titik sakit mentalmu, titik sakit jiwamu. Karena engkau memendam isi hatimu dan engkau tidak bisa menyampaikannya. Dan akibatnya di rumahmu, di keluargamu engkau sakit mental. Nah, seharusnya di rumah itu tempat kesembuhan mental. Tapi kita lihat ada banyak di rumah orang menjadi sakit jiwa orang, sakit mental. Ada yang berteriak, ada yang silent, diam-diaman, cuek-cuekan, egois.
Saudara, ketika anak-anakmu dari masa kecil, nyaman dan aman, sampai remaja, dewasa, menceritakan isi hatinya. Katakanlah remaja pacaran mungkin suka dengan orang, itu diuntungkan keluarga. Sehingga dia sehingga dia berhati-hati berpacaran. Atau dia gagal dalam sekolah, dia tahu bagaimana bangkit dari kegagalan dalam ujian. Kenapa? Karena dia aman, nyaman menceritakan. Sering sekali orang tua ingin hanya mendengar keberhasilan anak, yang baik-baik dari anak. Ketika gagal, ketika salah melangkah, apakah kita tidak mau mendengar mereka? Maka banyak anak backstreet, mereka rusak di belakang orang tua, berjalan dengan kemauan mereka, pacaran tanpa diketahui orang tua. Berapa banyak anak-anak yang pacaran tanpa setahu orang tua? Mereka akhirnya ada hamil di luar nikah, ada yang aborsi. Saudara, ini yang lagi saya tangani. Ada pasangan yang menjalin hubungan dengan orang yang sudah katakanlah duda cerai. Dan akibatnya dia mengalami tekanan mental, kesusahan menjalani. Kenapa? Karena orang tuanya tidak tahu. Dan orang tuanya tidak tahu dan dia akhirnya stres. Menghubungi saya, bagaimana ini Pak Pendeta? Saya nggak tahu lagi, orang tua saya tidak tahu. Saya sudah menjalin hubungan tapi belum diberkati dengan seorang duda. Dan sekarang istrinya ada tapi katanya sudah pisah dan sekarang saya sudah punya anak. Saya hanya katakan jalani. Semua persoalan ada jalan keluarnya. Andalkan Tuhan, tuntun Tuhan yang menuntun engkau. Benarkah aku diampuni Tuhan? Iya benar, engkau diampuni Tuhan. Tetapi ingat, setiap dosa ada tanggung jawabnya, ada harga yang dibayar. Dosa kita diampuni, tapi ada harga akibat dosa. Kesulitan, penderitaan, sakit penyakit. Ya, kalau katakanlah contoh orang yang hidup seks bebas, apakah diampuni dia? Katakan dia gay. Laki dengan laki, apakah diampuni kalau bertobat? Diampuni. Tapi akibat dosa itu bisa terjadi. Ada akibat dosa. Saudara, saya ajak semua, jadilah orang tua yang membuat aman nyaman. Tulis dalam kolom, saya menjadi orang tua yang aman dan nyaman bagi anak-anak saya. Tulis dalam kolom, saya menjadi orang tua yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Penting sekali itu saudara. Ketika anak-anakmu menyampaikan perasaan isi hatinya, jiwanya sehat. Anak yang memendam, anak yang sakit jiwa. Dan ciri-cirinya gampang kita lihat. Dia suka silent, dia suka mengasingkan diri, dia suka berkurung di kamar. Dia tidak mau bicara dengan orang lain, menghindar. Dia menjadi orang yang cenderung menarik diri dari orang. Perhatikan, kasihan dia. Dan dia suka menjadi orang menyendiri dan silent. Lebih ekstrim lagi. Orang yang memendam, sekali ngamuk dia bisa marah. Dia bisa lempar barang, bisa berteriak. Dan bisa dia kata-kata kasar. Jadi dua sisi ekstrim ini yang mengerikan. Kalau anak yang sehat jiwanya, dia tidak silent, dia tidak berteriak-teriak. Dia bisa menyampaikan isi hatinya baik-baik kepada orang. Itu. Saya juga menjumpai ada orang-orang tua marah, berteriak-teriak. Ini sakit jiwa. Jujur kalau ibu itu bertobatlah. Tapi dan Tuhan tolong ibu untuk pulih. Kenapa berteriak-teriak? Karena luka di hati kita belum sembuh. Ada luka di hati kita belum sembuh. Sehingga kita luapkan dengan teriakan. Atau sebaliknya, ada orang yang sampai memukul atau diam-diaman menarik diri. Kasihan, amat-amati anak-anakmu. Apakah sehat jiwanya? Kalau sehat, gampang kita lihat. Anakmu menyampaikan isi hatinya walaupun kecewa dengan nada baik. Dengan sikap yang baik. Membicarakan dengan baik-baik. Dan anakmu fokus, produktif. Dan bisa diajak kerjasama, kolaborasi. Itu orang yang sehat jiwanya. Saudara yang saya kasihi, jadilah orang tua aman dan nyaman
bagi anak-anakmu. Saya mau menjadi ayah yang aman nyaman bagi anak-anak saya. Kapanpun mereka telepon, kapanpun mereka cerita, saya belajar untuk tidak dipotong pembicara mereka. Saya mau mendengar sampai selesai. Saya sudah lakukan. Saya juga mau menjadi suami, mendengar istri curhat sampai selesai. Bukankah istri suka bicara, banyak hal yang mereka pendam. Apalagi kalau istri di rumah banyakkan dan dia ingin menyampaikan isi hatinya. Mana mungkin ke dinding, mana mungkin ke ikan goreng, mana mungkin ke bayi atau anak yang kecil. Mana mungkin juga ke anak remaja, persoalan orang tua gak bisa disampaikan sembarangan ke remaja. Karena belum usia mereka dewasa, gak mampu menyaring dan mereka tidak kuat untuk memikul beban orang dewasa. Saudara yang saya kasihi, dalam budaya timur, mencurahkan hati di hadapan seseorang berarti memberi kepercayaan penuh kepada orang tersebut sebagai tempat perlindungan. Pemazmur menggambarkan Allah sebagai tempat aman bagi manusia. Kalau kita lihat di dalam Alkitab Mazmur 62 ayat 1 sampai kepada ayat yang kedua. Di ayat yang keduanya Mazmur 62 dikatakan hanya dekat Allah saja. Ayat 1 dan 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dekat Allah kita tenang. Jadilah suami, ketika istrimu mendekat padamu, istrimu tenang. Ya, jadilah istri juga ketika suamimu mendekat padamu, suamimu tenang. Anak-anak mendekat kepada orang tua, anak-anak tenang. Ada banyak anak-anak jumpa orang tuanya enggak tenang. Datang orang tuanya bukan makin tenang, makin ketakutan, makin lari. Kenapa? Anak-anak tidak aman, tidak nyaman dengan orang tua. Gampang kita lihat keluarga yang aman, nyaman dalam keluarga itu. Ketika ayah ibu pergi, anak-anak happy. Itu keluarga sakit. Tapi ketika ayah ibu pergi, anak-anak merasa rindu. Itu keluarga sehat. Kapan pulang, kapan datang. Papa mama kapan datang, kami rindu. Kenapa? Karena tenang, aman, nyaman. Sebagian besar anak-anak menginginkan orang tuanya kalau bisa lebih cepat pergi, lama-lama pulang. Supaya mereka tenang, aman, nyaman. Bahkan ada anak berkata, lebih aman kami melihat papa mama kami ini cerai. Kenapa? Saya tanya. Dia jawab, ya karena kalau mereka di sini bertengkar terus. Kalau mereka bertengkar, kami jadi korban. Kami juga kena mental. Bayangkan, ternyata pertengkaran orang tua menciptakan ketakutan, trauma kepada anak-anak. Bahkan anak-anakmu bisa tidak menikah. Bahkan berpotensi homo. Karena takut pernikahan lawan jenis, dilihatnya marah, tengkar habis begitu. Saudara, pertengkaran membuat anak-anakmu rusak mental. Jadilah rumahmu surga, damai, sukacita, kebenaran Allah memimpin rumah tanggamu. Kalau mau rumahmu jadi surga, matikan egoismu, buang kesombonganmu, belajar mengalah, belajar duluan minta maaf, dan evaluasi dirimu, perbaiki dirimu, dan jangan tuntut pasanganmu berubah. Selalu saya ajarkan, Tuhan ubahlah saya, supaya lewat perubahan saya, keluargaku diselamatkan. Tulis dalam kolom, lewat perubahanku, keluargaku dimenangkan. Tulis dalam kolom, lewat perubahanku, keluargaku dimenangkan. Saudara yang saya kasihi, relasi yang Tuhan rancang selalu memiliki 3 unsur. Ada kasih setia, ada kebenaran, ada keamanan untuk jujur. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, relasi mulai rusak. Dalam Kejadian 3 kita melihat 3 pola komunikasi yang salah. Manusia bersembunyi. Manusia takut terbuka. Ini perhatikan baik, akibat dosa. Manusia saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Banyak rumah tangga. Aku ini begini, kata istri, karena suami. Aku hancur, kata suami, karena istri. Anak-anak hancur, anak-anak berkata karena kalian. Mereka menjadi korban, victim mentality, mental korban. Mereka tidak lagi victory mentality. Mereka tidak lagi mental pemenang. Banyak orang seperti itu. Saya tidak
seperti itu. Saya berdoa Bapak Ibu, jangan seperti itu. Jangan salahkan siapapun atas hidupmu. Bahkan kebahagiaanku adalah tanggung jawabku. Saya mau bahagia atau tidak bahagia, itu keputusanku. Mau seberat apa masalahku, seberat apa sakit penyakit, kesusahan, persoalan, saya mau belajar memutuskan. Aku bersyukur. Ketika bersyukur, Bapak Ibu bisa berbahagia. Kunci bahagia, bersyukur, menikmati apa yang terjadi. Apapun yang terjadi, saudara bisa bahagia. Karena dalam Tuhan Yesus ada kebahagiaan yang sejati. Saudara yang saya kasihi, Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus ada ketenangan, tidak ada lagi penghukuman. Jadi tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi pendakwa, tuduhan. Jadi kita merasa aman dan nyaman. Datanglah ke Tuhan kapanpun. Tuhan tahu dosamu, Tuhan tahu kejahatanmu, Tuhan tahu kesalahanmu. Tapi kalau engkau datang merendahkan hati minta ampun, Tuhan pasti mengampuni. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Saudara, dan setelah engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak mengingat-ingat dosa masa lalumu. Itulah Ibrani 10 ayat 17. Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan masa lalu. Saya juga belajar untuk tidak mengingat-ingat kesalahan orang di masa lalu. Mungkin boleh saya buat menjadi pembelajaran dalam hidup saya. Tetapi tidak menjadikan orang itu terintimidasi, tertuduh, atau menghakimi dia buruk untuk selamanya. Tuhan menerimamu apa adanya. Jadilah tempat aman dan nyaman bagi keluargamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami diingatkan firman Tuhan. Menjadi pribadi yang aman dan nyaman di dalam keluarga kami. Khususnya kami berpasangan. Jadikanlah kami tempat aman bagi pasangan kami. Jadikanlah kami tempat nyaman bagi pasangan kami. Sehingga pasangan kami bisa mendekati kami dengan tenang. Pasangan kami bisa menceritakan dengan jujur perasaannya. Pasangan kami bisa menangis bersama kami. Bisa menceritakan apa yang dirasakannya. Dan kami belajar mengerti perasaan pasangan kami. Berempati. Dan jadikan kami juga orang tua yang aman nyaman bagi anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami datang dengan tenang, aman, nyaman. Baik berhasil ataupun gagal. Jatuh ataupun sukses. Mereka datang ke kami dengan aman dan nyaman. Karena kami menjadi pribadi aman dan nyaman bagi anak-anak kami. Sebentar kami juga berdoa bagi mereka yang sakit. Angkat tangan kananmu, taruh di bagian tubuh yang sakit. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bagi engkau yang sakit, terimalah kuasa Tuhan. Terimalah janji Tuhan. Oleh bilur-bilurnya, oleh kuasanya, sakit penyakitmu diangkat. Sakit penyakitmu disembuhkan. Tetaplah berkata sehat walaupun masih sakit. Sembuh walaupun masih sakit. Di dalam Tuhan Yesus dengan iman engkau melangkah kesembuhan milikmu. Tuhan berkati obat-obatmu. Tuhan berkati tenaga medis. Hamba-Mu juga berdoa Bapa buat mereka yang susah keuangan. Susah di dalam pekerjaan. Usaha, ekonomi yang melemah. Tuhan beri mereka hikmat, kekuatan, kepintaran mengelola keuangan. Kepintaran, pengetahuan, keuletan mengelola usaha. Sekalipun 1000 rebah di sisi kami, 10.000 sebelah kanan kami. Tapi kami percaya anak-anak Tuhan tidak akan rebah. Tuhan tolong kami di dalam kesulitan kami. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang ingin menjual tanah, yang ingin menjual rumah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan pembeli bagi mereka. Indah pada waktunya Tuhan jamah, Tuhan urapi. Sehingga mereka bertemu dengan orang yang membeli. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang mengharapkan anaknya lulus dalam ujian-ujian, baik ujian sekolah, ujian kedinasan, pekerjaan. Dan mereka yang juga mengharapkan anaknya dapat jodoh. Dan anaknya atau keluarga mereka ingin mendapatkan keturunan. Ada pasangan suami istri di sini yang sudah lama menunggu keturunan. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Diberkatilah orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyertai melindungi engkau. Menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Menyertai perjalanan kakimu. Tuhan buat engkau berhasil dan beruntung. Naik tidak turun. Melimpah tidak kekurangan. Yang sakit dengan iman engkau menerima kesembuhan. Dengan percaya bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih sempurna Tuhan Yesus. Penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan bisa membagi link ini kepada banyak pernikahan anggota keluarga supaya mereka dipulihkan, diberkati. Dan Bapak Ibu yang rindu konseling tapi hanya di chat saja, saya sangat terbatas di 0811 63 73 47. Saya berjuang sebisa saya. Sejujurnya sudah sangat padat, sangat sulit. Tapi saya berjuang di tengah-tengah tanggung jawab saya sebagai gembala, Ketua Yayasan Betel Sumatera Utara, dan saya sedang membangun sekolah keluarga, dan saya juga kepala rumah tangga, waktu yang banyak sekali karena gereja ada beberapa cabang, sehingga waktu karena agak sulit. Dan Bapak Ibu yang rindu menabur dan mendukung pelayanan, baik hamba Tuhan dan pelayanan gereja, ada nomor rekening di bawah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan, yang sudah menabur, semuanya itu karena kemurahan Tuhan. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda bagi Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Shalom.